Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustaqim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashaikhul Ibad. Kemarin sampai dengan makalah yang kedua di halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsaniyatu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salatun la tudraku bisalasin. Tiga perkara yang tidak bisa tercapai dengan tiga hal. Nah, kira-kira apa saja tiga perkara itu yang tidak bisa dicapai dengan tiga hal? Ay salatu hisolin la tubtalu bi salasati asya. Nah, di antaranya yang pertama itu adalah al-ghina bil muna. Jadi ghina itu apa? Itu mil mim jam'u munyatin. Nah, istilahnya di sini itu jamak dari lafaz munyah. Maka di sini fala yahsulu, mongko ora hasil al-ghina. Ghina itu apa? Suki. Ya. Kekayaan itu tidak bisa tercapai dengan apa? Bil amani, kelawan perkara lamunan. Artinya kekayaan itu tidak akan tercapai dengan lamunan ya. Misalkan sampai pengen kaya, gak cukup ya. Sampai hanya melamun saja, ya Allah aku pengen sugih. Tapi ngelamun terus tanpa bekerja, nah, itu nihil ya, tak ada artinya. Sama ya, ketika kekayaan yang tidak akan tercapai dengan lamunan, orang sekarang itu lebih kepada banyak apa? Banyak sekali keinginan ya, banyak sekali kemauan, tapi dia tidak mau berikhtiar, sama saja tidak akan bisa tercapai. Lah, kekayaan itu sudah dapat terbagi ya, sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya rezeki tidak akan tertukar. Walaupun ngapunten lulusan SD pun ya, ketika ditok dan sugih ya sugih, mengalahkan orang-orang yang sarjana magister bahkan dokter, yang seperti itu. Tetapi ada koridor-koridor atau ikhtiar dari kita untuk apa?
bisa menjaga agar kekayaan, ya, kesuksesan itu ada di pada diri kita. Nah, kekayaan ini bisa berarti bukan hanya harta, ya. Kaya ini bukan berarti hanya patokannya harta. Misalkan orang ingin kaya ilmu, ya sudah, maka tidak cukup dengan lamunan, tapi ya sinau, kan seperti itu. Orang ingin pintar, ingin jadi orang alim, ya harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai semua cita-citanya. Jadi cita-cita tidak akan cukup dengan hanya melamun. Ya harus kita barengi cita-cita itu dengan usaha yang semangat yang maksimal. Nah, maka di sini Abu Bakar, ya, menjelaskan, ya, 3 perkara ini tidak bisa tercapai dengan 3 hal. Pengen cuki ya cuma ngelamun tok, tahu ya. Pengen bojo ayu ngelamun tok, bayang bahaya banget, ya. Wasyababu. Nah, kemudian apa yang selanjutnya? Wasyababu lan sifate nom, ya, atau muda, si muda, bil hisodi, ya, kelawan pajak. Fala yahsulu mongko ora hasil asyababu olonom bihidho bisyari, kelawan mencari rambut, ya, bil hinai, kelawan pacar, ya. Maksudnya pacar itu apa sih? Pacar itu semir, ya. Wong nek pengen enom, ya. Wong kalau orang pengen muda, ya, tidak bisa, ya, cukup dengan menyemir rambut. Artinya apa? Kalau kamu pengen muda, ya, harus bisa menjaga apa? Seluruh yang ada di tubuh kita. Misalkan contoh, ya, keriput, nah, tapi kok dicat rambutnya, nah, disemir rambutnya tetap ireng, tapi kan wajahnya tetap keriput, nggak bisa apa? Istilahnya nggak bisa dipungkiri, ya. Kalau pengen kamu muda, ya, sehat, ya sudah, berarti harus olahraga, harus turun, ilik lawan, ya. Jadi harus ada, ya, kemudahan itu tidak tercapai dengan hanya semir rambut, kaiso, ya. Wasihatul adwiyah, kemudian apa? Kewarasan atau sehat itu, ya, bil adawiyah, ya, bil adwiyati, kelawan, ya, biro-biro tumba mengko, ya. Wala tasihu ora hasil apa asihatu, ya, kewarasan binaswil adawiyah, kelawan biro-biro tumba balik bisyifa'illahi ta'ala, kelawan marah apa? Istilahnya kesembuhan dari Allah Ta'ala. Sehat, ya, sehat itu tidak akan tercapai dengan hanya obat-obatan saja, tapi kita dikatakan sehat bisyifa'illahi ta'ala atas kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang orang yang sakit itu terlalu menuhankan obat. Seringkali seperti itu. Dia tidak tahu bahwasanya obat itu hanya sebagai wasilah untuk kesembuhan itu. Nah, ini bisyifa'illahi ta'ala, yang memberikan kesembuhan, kesehatan bagi orang yang sakit, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, contoh mungkin ketika sampean sedang sakit,
Ternyata dalam keadaan sakit tersebut ya, sampai menemukan suatu obat, misalkan ada sakit gigi mungkin ya, obatnya adalah Postan atau Kataflam atau yang lain sebagainya. Wiki enak ini, pasti waras ini, omongan pasti waras ya, kok pede ya. Padahal yang ngasih kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dalam koridor kita butuh atau mendesak karena kita sakit, seringkali keimanan kita itu yazid wa yanqus. Mungkin kita terkadang terlalu menuhankan obat-obat. Nggak boleh ya. Kita harus ingat bahwasanya sehat itu tidak tercapai dengan hanya obat-obatan, enggak. Tapi sehat itu manakala kita juga atas kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis sak pira wae nek awakmu wis wae loro ya, masa di luar negeri pun nek jengking dokternya ya tetap stroke mungkin kalau Allah menakdirkan itu. Kalau Allah menakdirkan sembuh ya cukup mungkin mau ngawur ya, stroke terus diobati sekadar misalnya, tapi takdir waras ya waras seperti itu. Nah, maka di sini harus kita jaga, harus kita jangan sampai ya termasuk kategori 3 hal tersebut, terutama dalam hal kekayaan ya, kita tidak cukup dengan lamunan, harus dengan usaha seperti itu. Kita lanjutkan wal maqalatu asali satu, maqalah yang ketiga. An Umar radhiyallahu husnul tawaddud ayil mahabbah ilan nasi nisful aqli ya, sungguhnya cinta atau demen terhadap manusia itu nisful aqli ya, itu separuh ini akal. Kamar wa Ibnu Hibban wa Tabrani al-Baihaqi an Jabir Abdillah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mudaratun nasi iku shadaqatun. Qala mudaratun nasi, kasih sayang terhadap manusia ya, mudaratun nasi ay mutalaatun nasi, termasuk apa? Sedekah, ramah tamah terhadap manusia, sopan terhadap manusia, itu termasuk juga bagian dari sedekah. Nah, artinya apa? Menghormati sesama manusia itu juga penting. Ini makalah menjelaskan tentang kasih sayang yang baik terhadap manusia itu adalah setengah dari akal. Lah, kok ada orang yang tidak memanusiakan manusia? Nah, ini perlu dipertanyakan. Apakah itu manusia? Atau hanya wujudnya manusia tapi hatinya nggak tipe-tipe manusia? Padahal manusia ini dibekali apa? Akal dan juga pikiran dan juga hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak semua jelek. Hawa nafsu itu kan keinginan ya. Nah, keinginan ini bisa baik, bisa buruk, tergantung pada akal dan hati. Lah, menghormati atau ramah tamah ya, ramah atau menghormati sesama manusia itu dikatakan sedekah dengan cara apa? Bil qauli, dengan cara apa? Qaul, dengan cara ucapan. Contoh mungkin monggo ya. Ya, atau ketika ada orang yang disapa itu sama dengan menghormati orang, monggo. Itu sama dengan menghormati orang. Wal fi'lu ya, atau dengan perlakuan atau dengan perbuatan.
mungkin membantu dengan sesama ketika orang yang sedang membutuhkan. Kalau ada tetangga atau teman yang sedang butuh, ya sebisa mungkin kita bantu dengan perbuatan. Nah, wong saiki itu angin, ya, wis ngerti ana tanggoe butuh, ya bener dibantu dengan ucapan, ya. Tapi ucapan ngelokno, kapok ini, nah itu kaul ya. Artinya kaul ini yang kaul hasanah, ya, yang bagus, yang bisa mendorong orang itu lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Nah, termasuk dengan perbuatan juga seperti itu. Kita sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin kita bisa membantu. Karena apa? Suyamu alaihi thawabus shadaqah, termasuk membaiki orang atau menjaga hubungan baik itu dengan ucapan, perbuatan itu dapat mendatangkan pahala atau ganjaran. Seperti apa? Thawabus shadaqah, seperti dengan sedekah. Ya. Jadi istilahnya kita semua ini harus dan benar-benar bisa untuk melakukan atau bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Karena ini adalah apa? Termasuk kecintaan kita terhadap manusia, menghormati sama ciptaan Allah, ya, makhluknya Allah itu juga termasuk tanda atau nasihat untuk kita beribadah. Wa kana min mudarati Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, annahu la yutammu ta'aman. Nah, ini kanjeng Nabi untuk apa? Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, ya, termasuk salah satunya apa? Annahu la yadummu ta'aman. Gak pernah kanjeng Nabi itu mencela apa? Makanan. Artinya mencela makanan itu gak pernah untuk mengejek makanan iki. Nah, biasanya wong sing seneng kini, ya, di antara kita semua ini, ya, orang-orang yang sekarang ini lebih suka apa? Ngembus panganan. Nah, gak oleh panganan kok dihapus. Gak usah. Kalau sudah jelas-jelas mambu, ya, kayak ono ulere, gak usah dihambusin seperti itu. Jadi gak pernah kanjeng Nabi sedikit mencela makanan. Iki gak hasil, gak pernah. Ono ya dipangan, ya gak ono ya delek, kan. Jadi harus apa? Ini sama dalam konteks memuliakan manusia. Misalkan orang yang masak, ya sudah kita muliakan. Memang masakan gak enak berarti, ya. Jadi gak boleh pilah dan pilih. Kemudian apa? Wala yadhar khataman, dan tidak pernah, istilahnya apa ya, gampangnya merendahkan, ya, atau istilahnya lagi yang istilahnya merendahkan atau menghardik itu tambah angin. Merendahkan apa? Khotib, pelayan. Gak pernah kanjeng Nabi merendahkan pelayan. Atau apa? Wala yadribu. Wala yadribu, tidak pernah kepuk, ya, mar'atan yang wong waduh. Saking bisa apa? Dalam rangka konteks menjaga hubungan baik dengan manusia, walaupun dengan motif, dengan pembantu juga seperti itu. Gak pernah apa? Memukul dan sebagainya. Nah, kemudian wal mudaratu yatarku dunya li ajli dini aksul mudahanati
wa husnus su'al ailil ulama nisful ilmi. Takok no wong ulama, bertanya dengan baik kepada seorang ulama atau seorang alim, ya, ailil ulama nisful ilmi, itu setengah saking ilmu, ya. Jadi bertanya kepada orang yang alim, ya, nisful ilmi, itu separuh ilmu. Li'annal ilmi, karena sesungguhnya, ya, ilmu itu dihasilkan dari wa husnut tadbir. Ilmu itu didapat, ya, dari bagusnya apa? Ngatur perkara. Artinya boleh, ya, kita bertanya kepada ulama, memang, ya, itu setengah dari ilmu. Tapi keberhasilan kita itu juga didapat dari apa? Husnul tadbir. Apa? Husnul tadbir itu kita bagus dalam menjaga atau mengatur perkara. Mengatur perkara itu gimana sih? Mengatur perkara itu artinya sebab atau akibat usaha kita dalam mencari ilmu. Misalkan contoh, jenengan ini dalam koridor mungkin tidak tahu, ya, tidak tahu atau tidak bisa berguru dan bertanya pada guru tersebut. Itu adalah sebagian dari ilmu ketika jenengan bertanya. Tapi tidak cukup hanya tanya, tapi ilmu itu, ya, jenengan bisa mendapatkan kefahaman, jenengan bisa pinter dan sebagainya, ya, itu terdapat pada apa? Husnul tadbir, terdapat lewat sebuah usaha kita atau lewat sebuah apa? Bagusnya kita, baiknya kita mengelola semua urusan yang ada itu sehingga menjadi ilmu. Atau gampangnya, ya, berasal dari apa sih? Ya, guru terbaik, ya, selain bertanya kepada orang alim ulama, itu juga berawal dari pengalaman kita semasa hidup kita. Lah, iling-ilingan, ya. Jadi tidak cukup takut ulama, ya, tapi harus kita praktekkan, harus kita cari tahu, harus kita bisa mengatur urusan kita. Ai ijra'il umuri ala ilmil awaqib nisful ma'isha wa hiya masabul insani alladhi ya'shu bisababihi. Nah, termasuk apa? Termasuk itu adalah adanya sebab dan akibat. Wal maqalatu ar-rabi'atu safasakas tenang. An Utsman radhiyallahu anhu, ya, man tarakat dunya, sapa sing ninggal dunya, ya. Siapa yang suka meninggalkan dunia, ya, maka apa? Ahabbullah ta'ala, maka Allah akan suka, apa, akan demen terhadap orang tersebut. Tarkut dunia itu, meninggalkan dunia itu seperti apa? Bi'anna aqalla syiba, bi'anna aqalla, nah ini kenaikan kelawan nyento aqalla, ya, nyetitikno sokoman asyiba'in warak, ya. Jadi meninggalkan dunia itu contoh mungkin menyedikitkan makan, ya, menjaga jangan sampai kita angel, ya. Wal aklu lan ing mangan, ya, wal abghadun sanaha lan apa? Sengit, ya, sokongan, ya, minan nasi saking menu apa sana itu aleman, ya, ngalem. Kemarin kan kita sudah membahas
Kalau wong sing seneng dialem wong, nah, maka itu termasuk masih cinta dunia. Jadi melakukan semua perbuatan itu atas dasar harusnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh mungkin ketika orang bilang tahajud misalnya, sholat duha yang membuka rezeki, ya memang. Tapi ketika ibadah itu kita lakukan hanya atas dasar biar membuka rezeki, maka sejatinya ibadah kita ya sebatas masih pengen itu saja, bukan karena kita benar-benar takorubi. Tapi yang penting daripada orang yang sholat 12 dan seperti itu. Jadi terkadang ya koridor takwa kita itu harus kita lihat juga. Maka di sini termasuk meninggalkan dunia, karena dunia adalah meninggalkan kesenangan dunia. Di antaranya apa? Di antaranya panganan sing enak itu ya termasuk apa? Kesenangan dunia. Li'annahu tarquriya ya wa tafakhur ya, termasuk juga karena sejatinya semua itu termasuk aleman atau orang yang suka di alam tadi akan menumbuhkan sikap apa? Riya dan juga sombong atau sombong termasuk congkak juga seperti itu. Waman tarokat dunub ya. Dan barang siapa yang meninggalkan apa? Dunub itu dosa. Ahabul malaikat ya. Malaikat itu senang. Nah, senangi lapo di annahu la yata'ibul kata. Oh, malaikat senang karena malaikat itu ya tidak mencatat ya, gak sibuk mencatat apa istilah yaktu busai'a ya, gak sibuk mencatat dosane ambil ya. Nah, ya. Jadi ya, malaikat juga senang ya, karena gak nyatet dosane panjenengan semua ya. Kemudian waman asamat tomahu anil muslimin ya, ay qata'a anhum ahabbul muslimun li'annahu la yukaddirul qulubahum. Sedangkan apa? Barang siapa orang yang tamak ya, tidak akan disenangi oleh orang-orang muslim. Gak kira senangi wong jelas-jelas tamak. Karena apa? Termasuk orang yang tamak itu ya tidak apa? Aiqatu anhu mahabbul musli annahu la yukaddirul qulubahum, akan mengotori apa? Hati mereka. Nah, karena menjaga atau sikap dari tamak ya, ini juga bisa istilahnya kita disenangi oleh orang-orang muslim. Nah, kalau kita masih tamak ya gak kira disenangi wong. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa bersama-sama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.